Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu dari Jakarta Jakpreneur. Apa kabar? Selamat siang. Kita ketemu lagi di sesi kedua. Untuk hari ini, saya akan mengantarkan saja diskusinya nanti yang akan dipimpin oleh Mbak Lea Katlea. Nah, kemarin dari sambur saya, hari ini Mbak Lea akan menjadi moderator untuk sesi kita yang kedua. Sesi kedua ini kita akan berbicara tentang bersahabat dengan keuangan. Kalau 2 hari kemarin ada banyak yang bertanya tentang bagaimana sih mengelola keuangan usaha gitu semasa pandemi, ini waktunya yang paling tepat untuk Ibu bertanya kepada narasumber kita sepanjang 1,5 jam ke depan. Nah, sebelum kita mulai acara, saya mau memanggil dulu teman kita dari UN Women karena acara untuk 3 hari ini, kemarin, hari ini, dan besok itu adalah kerjasama Prospera, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan juga UN Women. Mbak Pratiwi Triwidiahening, apa kabar, Mbak? Halo Mbak Nita, baik Mbak, apa kabar? Sehat ya, Mbak ya? Ya, Berarti yang alhamdulillah. kedua ini mesti lebih semangat dari yang kemarin, Mbak Tiwi. Mbak Tiwi ini adalah National Program Officer untuk Women Entrepreneurship dari UN Women Indonesia. Mbak Tiwi, saya persilahkan untuk memperkenalkan apa sih UN Women itu, Mbak. Silahkan. Makasih banyak Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga terima kasih kepada Prospera serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan sesi curhat Jakpreneurs perempuan yang didukung oleh UN Women. Mbak Anita tanya ke saya, apa sih sebetulnya UN Women itu gitu ya. Jadi buat ibu-ibu yang mungkin belum familiar, UN itu merupakan salah satu badan PBB, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang berdedikasi untuk kesetaraan gender dan juga pemberdayaan perempuan, serta untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Kami dari UN Women senang sekali bisa ikut mendukung sesi curhat Prospera, yaitu sesi curhat kondisi usaha selama 3 hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang isu gender, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara mengelola keuangan ya, apalagi di masa pandemi sulit sekali kan untuk mendapatkan uang. Nah, bagaimana nih cara mengelolanya supaya kita juga bisa tetap mempertahankan usaha, tapi juga kebutuhan keluarga terpenuhi. Kemudian besok ibu-ibu jangan lupa ya, juga karena besok ini akan belajar bagaimana strateginya untuk bertahan, atau misalnya mau beralih usaha, atau mengembangkan usaha di masa pandemi. Nah memang ya ibu-ibu sangat sulit ya untuk memulai atau menjalankan usaha bagi perempuan. Kenapa? Karena kita mempunyai peran ganda baik di usaha maupun di keluarga. Kita di usaha sebagai perempuan wirausaha yang memimpin usaha kita, dan juga di keluarga kita yang merawat keluarga ya. Nah, kalau berdasarkan dari survei yang dilakukan oleh UN Women pada bulan Oktober 2020, ternyata ibu-ibu terjadi peningkatan pekerjaan yang tidak berbayar atau pekerjaan merawat keluarga itu sebanyak 19% untuk perempuan dan laki-laki 11%. Jadi lebih tinggi perempuan ya. Padahal sebelum pandemi, menurut survei dari PBB global, survei global dari PBB, yaitu beban kerja perempuan di rumah tangga itu 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan laki-laki. Jadi selama masa pandemi malah lebih tinggi lagi. Kemudian memang dampak pandemi ini sangat berat ya ibu-ibu ya. Kalau dari survei yang dilakukan oleh UN Women Indonesia bekerja sama dengan Indosat Oredo, itu juga kita menemukan bahwa terjadi penurunan yang sangat signifikan, 82% penurunan pendapatan keluarga bagi perempuan yang menggantungkan dirinya dari pendapatan keluarga selama masa pandemi ini. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar ya di dalam mengelola keuangan keluarga. Kami sangat senang sekali bisa mendukung Prospera dalam kegiatan kondisi sesi curhat pemberdayaan, dalam sesi curhat kondisi usaha perempuan, karena di sini kami melihat ada kesamaan visi dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. UN Women juga mempunyai program bernama We Learn yang tujuannya adalah memberikan akses setara
bagi perempuan yang ingin belajar tentang kewirausahaan. Sehingga melalui platform online gratis itu, ibu-ibu bisa belajar tentang kewirausahaan. Karena tantangan-tantangan yang biasa dimiliki oleh perempuan wirausaha itu, selain tadi peran ganda, juga terbatasnya akses ke pendanaan, kemudian akses untuk peningkatan keterampilan, kemudian juga ke jaringan yang lebih banyak biasanya didominasi oleh laki-laki ya, yang mana hal ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang cukup diskriminatif terhadap perempuan. Sobat Jackpreneur, akhir kata, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya sharing video singkat terkait program pelatihan WeLearn. Silakan Mbak Nita, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada WeLearn UN Women selama ini telah memberikan pendampingan juga materi-materi yang secara praktis ya. Kita langsung belajar walaupun secara online, tapi kita praktis langsung kita praktekkan, dan juga ada exercise juga di rumah, kita langsung bisa lakukan di rumah, kita praktekin kepada usaha kita sendiri. Mengikuti program WeLearn ini, saya merasa sangat senang dan bangga sekali karena dapat bertemu dan berkumpul dengan para pengusaha perempuan Indonesia lainnya, dan di sini saya mendapatkan ilmu mengenai bagaimana menjadi pengusaha perempuan yang profesional dan maju. Program pelatihan dari WeLearn ini sangat bagus dan sangat berkualitas ya. Selain diberikan oleh para trainer yang sangat berkompeten di bidangnya, di sini kami juga diajarkan materi-materi yang sangat berbobot dan sangat-sangat berguna bagi usaha yang kami jalankan setiap harinya. Dari sini saya jadi lebih mengerti dan lebih mengetahui apa yang saya harus kerjakan. Dan gambaran kedepannya usaha saya bagaimana untuk lebih suksesnya. Jadi terima kasih WeLearn. Banyak tuh yang tadi yang rencana juga besok kali itu jam 1. Terima kasih untuk videonya dan juga sambutan dari Ibu Pertiwi. Kita tahu akhirnya bahwa WeLearn akan memberikan banyak informasi dan pengetahuan baru buat teman-teman pengusaha perempuan di Jakarta. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bersahabat dengan keuangan. Apa aja yang akan dibahas di diskusi kita hari ini? Ada curhat tentang pengaturan keuangan usaha di masa pandemi, kemudian pentingnya mengatur keuangan usaha dan rumah tangga di masa pandemi, juga ada tips dan trik untuk pengaturan keuangan usaha dan rumah tangga di masa pandemi. Biar nggak kecampur-campur nih, rekeningnya mungkin bisa satu tapi posnya beda-beda gitu kan. Nanti kita akan belajar banyak dengan Ibu Meika Hasim, CEO dari Coklat Dalem Yogyakarta. Dan diskusi ini akan dipandu oleh Mbak Lea Katlea dari Empu Sustainable Fashion. Mbak Lea, mikrofonnya saya serahkan kepada Mbak Lea. Silahkan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Nita. Sahabat Jackpreneur, selamat siang, dan juga Mbak Meika, selamat siang. Semoga masih semangat ya kawan-kawan Jackpreneurs untuk merayakan
sesi kedua tentang bersahabat dengan keuangan. Mengapa saya sebut perayaan? Di masa pandemi ini saya kira kita sambut kesempatan, harapan positif, dan potensi-potensi ke depan sebagai suatu perayaan karena kita berharap semuanya akan memberikan peluang-peluang yang baik untuk kita, khususnya untuk bisnis kita. Izinkan saya memperkenalkan Mbak Meika. Mbak Meika, halo Mbak Meika. Halo Mbak Lea, selamat siang. Selamat siang Mbak Meika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngelihat Mbak Meika ini, aku sedih semangat karena Mbak Meika ini masih muda, tapi prestasinya dan pengalamannya panjang. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Nita bahwa Mbak Meika ini adalah founder dari Dalem Coklat dari Jogja ya Mbak Meika ya? Iya, benar sekali. Mbak Meika ini dosen ya, dosen di Fakultas PSB UI untuk kewirausahaan syariah dan juga trainer untuk UKM Indonesia, baik itu fasilitator Gapura Digital maupun Women Will. Betul ya Mbak Meika? Iya Mbak. Iya. Soal pendidikan saya kira Mbak Meika ini sangat mumpuni karena mendapatkan S1-nya di manajemen untuk international program di UII dan S2-nya juga untuk international program tetapi dari UGM. Pengalaman kerjanya juga panjang. Saya lihat sih banyak untuk sektor media dan juga ke-PR-an ya Mbak Meika ya. Baik, siang hari ini kita akan mendengar curhatan terkait pengaturan keuangan di usaha maupun rumah tangga di masa pandemi seperti tadi Mbak Nita sudah sebutkan. Kita coba buka dengan beberapa realita ya Mbak Meika, khususnya dari sisi gendernya. Kalau kita lihat hasil studi dari IFC ya, International Finance Corporation, dari ILO, International Labour Organization, dan juga beberapa proyek yang sudah ada di Indonesia, termasuk diantaranya Trade and Private Sector Assistance, TPSA, yang didukung oleh Global Affairs of Canada. Ada beberapa hal yang menarik nih Mbak, dan mungkin ini relevan dengan judul pada hari ini. Yang pertama adalah UMKM, atau wirausaha yang kecil dan mikro ya, khususnya perempuan ini memiliki ketakutan atau kekhawatiran kalau ada hubungannya dengan pengelolaan keuangan. Dan itu termasuk pembukuan, akuntansi, dan sebagainya. Dan karena UMKM milik perempuan ini pada umumnya informal, dan artinya tidak memiliki status formal secara hukum sebagai badan usaha, aksesnya pada layanan perbankan juga terbatas. Nah, usaha-usaha mikro ini kita anggap kemudian sebagai tidak bankable gitu. Rencana usaha nggak ada, pencatatan keuangan juga mungkin terbatas gitu ya, dan pengelolaan keuangan yang secara umum yang mestinya ada dan akan menjadikan usaha mikro itu bisa naik kelas jadi usaha kecil gitu, itu menjadi masalah. Nah, di pemerintah sendiri sebetulnya mulai memperkenalkan keringanan pajak melalui peraturan pemerintah di tahun 2018. Tetapi kalau UMKM-nya juga belum mampu untuk atau belum terampil untuk membuat pelaporan usaha yang memadai, mungkin opportunity atau kesempatan untuk mendapatkan pembayaran pajak yang lebih ringan itu juga bermasalah ya Mbak Meika ya. Nah, ini di masa pandemi Mbak Meika. Karena ibu pada dasarnya pengelola keuangan bisnis ya, ibu yang wirausaha menjadi pengelola keuangan bisnis maupun juga bendahara keluarga gitu ya. Ada hal-hal yang kemudian menjadi persoalan. Selain pengeluaran keluarga meningkat dan itu tentunya membuat tekanan ya bagi ibu. Apabila pembukuannya tidak akan kelangsungan pencatatan ataupun kinerja dari perusahaan ditambah dengan pendapatan yang menurun dari penjualan dan sebagainya. Nah, ini kita harus tanya ke Mbak Meika nih. Hal-hal yang tadi itu kan mengkhawatirkan begitu ya dan menakutkan. Tetapi ternyata sebetulnya Mbak Meika ini punya tips dan juga advice ya tentang bagaimana supaya kita nggak takut gitu.
Mohon mungkin Mbak Meika menyampaikan beberapa hal terkait apa saja yang penting gitu ya tentang pengaturan keuangan. Mungkin selintas aja Mbak Meika sebelum nanti kita undang juga dari Jackpreneurs ya. Mengapa perlu pengaturan keuangan? Mungkin itu Mbak. Baik, terima kasih sekali Mbak Lea. Terima kasih juga buat data-datanya yang memang benar-benar ada beneran kayak gitu, atau benar-benar dialami mungkin buat teman-teman atau sobat Jackpreneur yang juga mengalami kayak takut banget ya kalau udah sama keuangan, bikin laporannya kayak gimana, pusing banget kayak gitu. Jadi emang benar sekali tadi ada satu kondisi di mana perempuan itu memang mempunyai kekhawatiran gitu kalau sudah berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan akuntansi, terus akses ke perbankan juga susah karena kurang bankable. Ada lagi kondisi sebenarnya nggak mau terdaftar atau tidak mau mengurus legalitas usahanya, jadi susah berkembang. Padahal sebenarnya mungkin kalau terdaftar, konsekuensi yang ditakutkan adalah untuk membayar pajak. Terus kalau misalnya pengen mengakses banyak pembiayaan yang sifatnya hibah kayak gitu, itu harus terdaftar. Jadi ini jadi dilematis sendiri gitu ya. Mungkin teman-teman boleh sambil curhat di kolom chat gitu, apa yang dialami kalau misalnya punya pemikiran atau misalnya kepengen punya pertanyaan. Saya akan mulai share screen dulu, silahkan. Oke, gimana sih sebenarnya bersahabat dengan keuangan? Next, kayaknya saya nggak perlu memperkenalkan diri lagi, karena tadi sudah sangat komplit diperkenalkan sama Mbak Lea dan juga Mbak Nita, terima kasih sekali. Kita langsung aja ke sebenarnya apa sih tantangan dalam pengelolaan keuangan buat teman-teman. Mungkin boleh nggak nulis langsung di kolom chat gitu, apa sih tantangannya kalau masih teman-teman lagi mengelola keuangan, kenapa sih kayak gitu? Apa yang ditakutin, apa yang dibingungin, kayak gitu, apa yang kayaknya menjadi kerisauan, kegundahan, ya. Sambil saya tungguin teman-teman menuliskan di kolom chat, saya mungkin berbagi satu kondisi gitu ya. Di slide berikutnya ada beberapa tantangan usaha yang mungkin sering dihadapi sama teman-teman. Misal nih, aku udah jalanin usaha, udah habis nih modalnya, udah semuanya kepake, tapi kok kayaknya nggak ada hasilnya ya. Ini duitnya kemana ya? Kok kayaknya duitnya gitu-gitu aja gitu. Takut sama nilai yang besar. Oke, ini sambil saya baca yang di kolom chat juga ya. Suka kecampur Mbak sama biaya hidup, nggak tercatat baik yang masuk apa yang keluar. Gak ada waktu. Baik Bu, baik Bu Nyoman. Ribet katanya. Ada apalagi modalnya hampir minus tuh gimana dong? Jadi modalnya udah dipakai terus buat perputaran usaha, tapi karena ada kebutuhan sendiri juga terus jadi susah gitu ya. Takut ketika nggak ketutup modal. Baik. Ada juga mungkin kondisi di sini sewa toko kudu ambil tabungan lagi nih. Lagi-lagi pengeluaran lebih banyak daripada pengeluaran. Pendapatan kali maksudnya ya Mbak Ais ya. Usaha baru 1 tahun, jujur keuangan usaha di rumah tangga belum bisa dipisahkan, tapi dana darurat tetap prioritas harus ada. Alhamdulillah nih, saya senang banget ada sesuatu yang sudah mulai berpikir harus punya dana prioritas yang memang akan disimpan kayak gitu ya. Terus ada lagi satu kondisi mungkin apalagi keuntungan untuk kehidupan sehari-hari jadi sulit buat berkembang. Oke, belum memisahkan modal sama uang pribadi. Nah, kayaknya nih kalau saya ke slide selanjutnya dari semua tantangan usaha, ini ada beberapa penyebab kegagalan pengelolaan keuangan yang sebenarnya teman-teman udah nulis nih semuanya, sudah sharing dan sudah curhat di sini. Satu, banyak sekali tadi yang menuliskan mencampur keuangan pribadi sama keuangan usaha nih. Wah, jadi memang berarti benar ya. Benar-benar tantangannya itu sesuai nih sama penyebab kegagalan biasanya pengelolaan keuangan. Dan ini menjadi alasan nomor 1. Karena buat ibu-ibu tuh banyak sekali kebutuhan hidup gitu. Yang tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Lea dengan sangat apiknya bahwa dengan keadaan pandemi ini, misalnya pengeluarannya meningkat, tetapi pendapatannya malah justru menurun, kayak gitu. Nah, ada lagi nih, selain yang sudah di-chattingin semuanya ini, langsung diidemin semuanya. Yang kedua, ketika teman-teman mempunyai usaha, lupa untuk mengalokasikan gaji untuk diri sendiri dari usahanya. Nah, ini yang kadang-kadang suka terlewatkan, tidak terhitung dari harga pokok dari
si produknya atau layanan jasa yang teman-teman berikan kepada konsumen. Ini yang biasanya juga yang membuat kayak kebobolan kayak gitu. Kayaknya aku usahanya udah keras sekali, penjualannya udah bagus, tapi kalau misalnya untuk biaya hidup kok nggak cukup, ya karena kita belum mengalokasikan budget untuk menggaji diri sendiri. Yang ketiga, yang juga tadi sudah dituliskan, ada yang nggak sempet, ada yang apalagi ya, ada yang nggak sempet, ada yang belum tahu cara pembukuan yang benar, kayak gitu. Ada yang terus kalau hasil yang didapati penjualan gimana, kayak kurang modal dan segala macam. Mungkin semuanya itu sebenarnya ibu-ibu di sini atau sobat jakpreneur di sini sebenarnya sudah mempunyai laba loh sebenarnya. Jangan-jangan kita semua sudah mempunyai laba. Tapi karena kita tidak mencatat transaksinya, meskipun dalam keadaan sederhana aja, jadi tidak mengetahui bahwa sebenarnya usahanya sedang berkembang, bahwa usahanya sudah bertumbuh, karena tidak ada laporannya, tidak ada catatan transaksinya, sehingga tidak bisa membuat laporan keuangan. Dan ketika kita tidak bisa membuat laporan keuangan, maka analisa-analisa usaha juga tidak bisa dilakukan deh. Gitu nih, challenge banget nih, tantangan banget ya. Dan ini semuanya tuh kalau teman-teman mau mampir-mampir ke programnya We Learn, ini semua ada nih penyebab kegagalan di sini dan dibahas satu persatu kayak gitu. Oke, saya akan bahas yang nomor satu yang paling menjadi tantangan terbesar atau penyebab kegagalan yang ada di slide berikutnya nih. Kalau kita lihat ada satu gambar kayak gitu ya, bahwa keuangan pribadi sama keuangan usaha ini nih biasanya masih pada kondisi yang tersenyum di bawah nih, belum pakai mata yang tersenyum di atas, karena semuanya masih pada digabung. Kan keuangan usaha, ada perputaran usaha, tapi juga ada kebutuhan pribadi, maka uang usahanya terpakai. Kadang-kadang terus misalnya usahanya butuh modal tambahan untuk memenuhi, ada orderan tambahan, uang pribadinya terpakai, tapi juga tidak tercatat di bagian usaha sebagai penggunaan misalnya kayak hutang kepada uang pribadi kayak gitu. Itu juga mungkin belum dicatat. Padahal yang digunakan adalah mungkin dana yang seharusnya bisa jadi nih dana cadangan yang digunakan mungkin untuk kesehatan atau dana cadangan yang digunakan untuk pendidikan dan segala macam. Nah, yang keduanya ini yang kadang-kadang menjadi tantangan terbesar pada saat kita mau bersahabat sama keuangan, karena terus kita jadi tidak bisa benar-benar melihat bagaimana perkembangan usaha kita, gara-garanya adalah kita mencampurkan keuangan pribadi sama keuangan bisnis. Idealnya, kalau saya berbicara ideal, maka sebenarnya yang paling ideal harus dipisahkan. Saya tahu nih, pasti tantangannya banyak banget nih. Aduh, nggak bisa, soalnya pasti anak minta jajan. Aduh, nggak bisa, soalnya nanti modal buat membeli bahan baku kurang, misalnya kayak gitu. Nah, tantangannya pasti sudah banyak banget dan sejuta alasan untuk tidak memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Ini yang senyum-senyum kayaknya ini merasa nih, jangan-jangan nih dari muka-mukanya nih kelihatan nih. Oke. Kita langsung ke selanjutnya ya. Kenapa kita harus mengelola keuangan? Satu, sebenarnya yang tadi mungkin belum punya waktu, belum terbiasa, dan segala macam, kita akan ketemu sama satu kondisi di mana kita akan membiasakan hidup teratur. Hidup teratur itu adalah yaitu tadi minimal mencatat semuanya apa yang dikeluarkan, apa pemasukannya, seperti apa di buku yang sudah didedikasikan. Bukunya nggak usah susah-susah. Bukunya dijual, ada di toko buku, namanya buku kas. Itu buku paling sederhana yang bisa menjadi sumber dari segala sumber ketika kita mau membuat laporan keuangan, yaitu pencatatan keluar masuk. Nggak pengen pakai buku, nggak suka nyatet, suka kelupaan. Nggak apa-apa, boleh. Kita pakai handphone yang setiap hari dipakai, yang setiap hari dipegang. Sebelum bikin status dan sebelum kepo statusnya yang lain, catat dulu pengeluarannya gitu. Jadi di situ ada, nanti saya rekomendasikan aplikasi-aplikasi apa yang sederhana yang bisa ibu-ibu atau sobat jakpreneur bisa pakai sehingga nggak usah keluar dari handphonenya yang selalu dipegang ini. Kira-kira kalau bangun tidur yang dipegang apa dulu ya, Bu? Kira-kira apa dulu? HP dulu, ngapain dulu? Ngapain pegang handphone? Udah lihat status pagi-pagi, kalau bisa melihat status setiap saat, berarti mesti bisa mencatat untuk kita membiasakan hidup teratur supaya keuangan kita menjadi lebih rapi.
Nah, yang kedua, pentingnya pengelolaan keuangan lagi adalah nanti kalau kita bisa melakukan pencatatan, arahannya adalah kita bisa mandiri secara finansial. Karena apa? Dengan semuanya tercatat dan semuanya ada pos-posnya masing-masing, itu kita bisa membuat perencanaan keuangan yang lebih baik untuk mewujudkan tujuan hidup kita. Saya yakin semuanya di sini pasti punya kebutuhan macam-macam. Satu, minimal pengen mengembangkan usahanya supaya lebih besar lagi. Yang kedua, mungkin ada dana darurat tadi yang sudah disampaikan di kolom chat. Ada lagi mungkin dana kesehatan yang kepengen ditambahin lebih kayak gitu. Ada lagi dana pendidikan buat putri-putrinya, putra-putrinya supaya mendapatkan akses pendidikan yang terbaik. Atau ada lagi pengen memberikan les-les tambahan buat putra-putrinya kayak gitu supaya bisa belajar lebih baik lagi ketika harus study from home, sekolahnya dari rumah aja misalnya. Nah, jadi semua adalah tujuan-tujuan hidup yang sebenarnya bisa direncanakan dan bisa ditarik ketika kita mencatat, sesimpel kalau kita bisa mencatat kayak gitu. Gimana sih caranya untuk bisa memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha? Saya punya cara praktis 3 aja, nggak usah banyak-banyak dulu. Setelah itu nanti kita curhat-curhat bersama. Yang pertama, bolehlah kalau misalnya Sobat Saya sudah kembali kah? Sudah. Suaranya sih udah masuk. Silakan Mbak, udah kelihatan. Silakan. Oke, terima kasih. Nah, 3 cara praktis. Yang pertama, kita menghitung kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, kita harus mencatat arus kasnya. Dan yang ketiga, kita mulai tertib untuk menggaji diri sendiri. Ini adalah cara yang paling sederhana yang bisa membuat kita tertib untuk melakukan awalan proses mengelola keuangan usaha secara sederhana. Gimana sih cara menghitung kebutuhan sehari-hari? Saya kasih coba gambaran ilustrasi buat perempuan-perempuan hebat di sini. Gambaran ilustrasinya seperti ini di slide berikutnya. Apakah sudah bergerak? Oke. Di sini kelihatan ya semuanya. Jadi boleh dituliskan. 1 bulan kira-kira pengeluarannya apa aja? Apakah listrik bulanannya berapa? Ada 2 kolom yang saya siapkan supaya di sini ibu-ibu sekalian bisa mencatat dan bisa memperkirakan. Kayaknya bulanan saya rata-rata 100.000. Nggak setiap bulan mungkin 100.000. Kadang-kadang kurang dari 100.000, kadang-kadang lebih dari 100.000. Yang membuat mesti ibu-ibu dikurangin listriknya, nggak boleh nonton film banyak-banyak, nggak boleh lihat TV banyak-banyak, dikurangin, apalagi misalnya kayak gitu dan segala macam. Mungkin dengan kondisi semuanya serba dari rumah, putra-putrinya juga belajarnya dari rumah, ada konsekuensi listrik misalnya menjadi meningkat, pengeluarannya meningkat. Atau ketika nanti pada masa liburan, itu tidak meningkat, kayak gitu. Nah, ini silahkan ada 2 kolom, di mana kita akan melihat dari sisi perkiraan dan realisasinya. Kenapa mesti realisasi? Supaya kita tahu pengeluaran yang sebenarnya setiap bulan itu kebutuhannya berapa. Belanja bulanan nih, yang sabun, atau terus kebutuhan rumah tangga lainnya yang harus dibeli setiap bulan dan yang harus ada, misalnya pasta gigi, terus sabun cuci baju, sabun cuci piring, minyak, dan segala macam, belanja sayuran, dan sekian banyak pengeluaran-pengeluaran. Mari kita coba analisa dalam 1 bulan ini. Kira-kira dalam 1 bulan, itu ternyata pengeluaran yang saya butuhkan berapa sih? Berangkat dari kebutuhan per bulan sehari-hari, akhirnya ketahuan berapa, dan mulai didiskusikan bersama partner atau pasangannya, atau pasangan hidup, atau mungkin putra-putrinya yang sudah sama-sama saling membantu untuk mengelola keuangan keluarga. Bagian saya harus yang mana? Bagian suami harus yang mana? Atau bagian putra-putri yang mana? Misalnya, kalau misalnya secara bersama-sama untuk bahasa Indonesianya apa ya kalau saya bilang nyengkuyung gitu. Ini saya harus mencari bahasa Indonesia ya. Kalau mau bekerja sama untuk keluarga kayak gitu ya, bekerja sama untuk membagi pengeluaran keluarga. Nah, ini nanti bisa didiskusikan yang bagian mana, sehingga sebenarnya ini sama-sama kalau berat sama-sama dipikul bersama dan kalau ringan ya sama dijinjing bersama kayak gitu.
Nah, setelah melakukan cara praktis, misalnya kita bisa menghitung kebutuhan sehari-hari dalam 1 bulan, maka sebenarnya kita punya target. Ada target pendapatan yang kita boleh menganalisa atau kita mulai menganalisa sumber untuk mendapatkan pendapatan ini dari mana saja. Bisa misalnya dari hasil bekerja suami, bisa dari hasil usaha dari perempuan-perempuan hebat sobat jakpreneur di sini, ibu-ibu sekalian yang mempunyai usaha, atau usaha itu untuk menopang yang apa dan segala macam. Nah, ini adalah cara pertama, cara yang paling praktis. Mari kita berangkat dari kebutuhan kita yang dihitung secara sederhana selama 1 bulan tuh apa saja. Oke, kita langsung kedua. Kita akan menghitung dan mencatat bagaimana arus kas usaha. Nah, di arus kas usaha ini adalah saatnya ibu-ibu atau perempuan-perempuan di sini, Sobat Jakpreneur, mulai mencoba membiasakan diri untuk mencatat semua pengeluaran, semua pemasukan, semua yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Jadi misalnya ini saya mencontohkan dalam satu cara praktis sederhana, kita memulai di akhir bulan memberikan modal untuk usaha kita misalnya 100.000 modalnya. Untuk beli bahan baku harganya 60.000. Ternyata dari harga bahan baku yang dibeli di hari tanggal 1 bisa menghasilkan pendapatan di tanggal 1 juga sebesar 90.000. Kita mempunyai laba sekitar Rp30.000. Catat semuanya di pengeluaran dan juga di pemasukan. Hari berikutnya mungkin ada harinya, oke kalau gitu saya mau beli bahan bakunya nambah lagi deh, nambah 10.000 karena yang kemarin bisa habis semuanya. Boleh ditambah misalnya tambah 70.000 beli bahan baku. Ternyata menghasilkan tambahan lagi, ada pendapatan lagi 105.000. Nah, begitu terus gitu. Begitu terus sampai tiba-tiba nih, aduh pulsanya habis, aduh paket datanya habis kayak gitu. Apakah paket data itu harus dicatat sebagai salah satu hal pengeluaran yang dilakukan di usaha? Boleh banget, ibu-ibu sekalian. Tidak masalah. Kita tulis di situ, beli paket data Rp50.000. Kalau misalnya dalam usaha, membeli paket data bisa dikategorikan sebagai biaya komunikasi. Atau misalnya saya harus beli bensin karena setiap hari ke pasar 1 minggu bensinnya membutuhkan 20.000. Boleh nggak dimasukkan dalam pengeluaran usaha? Boleh, karena itu dianggap sebagai biaya transportasi. Baik biaya komunikasi, biaya transportasi, ini adalah semuanya biaya-biaya operasional yang dilakukan untuk menjalankan usaha. Yang penting semuanya dicatat. Ketika semuanya dicatat, kita bisa menganalisa bagaimana kesehatan perusahaan atau kesehatan usahanya ibu-ibu sekalian, atau kesehatan atau bagaimana pengelolaan keuangan dan bagaimana perputaran uang di usahanya ibu-ibu sekalian. Nah, sumber dari segala sumber dari laporan keuangan adalah pencatatan yang ini, yang paling praktis dan paling sederhana ini. Jadi yang paling praktis sama paling sederhana inilah yang saya rekomendasikan pertama kali untuk bisa dilakukan, untuk bisa dicatatkan secara konsisten. Ini yang paling susah nih, konsisten. Nah, tips yang terakhir, yang ketiga adalah mari kita mulai menggaji diri sendiri. Di sini ada satu ilustrasi di mana saya memasukkan ada uraian gaji diri sendiri. Dengan asumsi, ini adalah contoh saja, gaji per hari setelah 4 hari bekerja mendapatkan gaji diri sendiri, 1 harinya digaji Rp15.000. Tentunya ini bukan angka yang sebenarnya ya, nanti silahkan disesuaikan angkanya karena ini sebagai ilustrasi contoh. Kalau misalnya kita mencoba menggaji diri sendiri, kenapa sih mulai Rp15.000? Nggak bisa ya, saya digaji diri sendiri 1 hari 100.000. Boleh nggak? Boleh banget. Gaji diri sendiri sehari 200.000 boleh nggak? Boleh banget. Silahkan disesuaikan sama kemampuan usahanya. Kemampuan usahanya seperti apa? Kalau kira-kira kemampuan usahanya sudah bisa menggaji lebih, silahkan boleh dialokasikan untuk menggaji diri sendiri lebih. Yang penting dengan pertimbangan-pertimbangan tidak mengambil semua uang untuk perputaran modal usaha dan tetap ada yang disisakan sedikit ditinggalkan di bagian usaha supaya apa? Usahanya kita terus berkembang.
Nah, di situ saya ada 2 ilustrasi, di mana ilustrasinya adalah menggaji diri sendiri yang pertama. Dengan menggaji selama 4 hari, saya asumsikan 1 hari digaji 15.000. Nah, jadi mengambil uang kas 60.000 untuk gaji diri sendiri. Lalu saya juga mengalokasikan untuk menabung. Tabungannya sehari itu simple, Rp5.000, nggak banyak-banyak. 5.000 untuk selama 4 hari, jadi dikali 4 itu Rp20.000. Rp20.000 itu sebagai tabungan. Boleh nggak nabungnya lebih banyak? Boleh banget, banget bolehnya. Tapi terus kalau dilihat selama perputaran 4 hari di situ, di ilustrasi situ, dilihat ada pembelian bahan baku, penjualan, terus beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi. Sudahlah yang biaya datanya terbayar, bisa ditanggung sama usaha, Rp50.000, bisa gaji diri sendiri, bisa tabungan dengan pencatatan itu. Terus sisa totalnya berapa? 115. Setelah 4 hari ada perputaran usaha, ternyata masih ada tambahan modal sebesar 15.000 ketika tidak diambil semuanya. Maksudnya di situ adalah begitu, ada panah-panahnya. Jadi sudah bisa menggaji diri sendiri, menabung sedikit demi sedikit, plus bisa menambah modal untuk usaha, jadi usahanya bisa berkembang. Harapannya dengan kita mencatat secara sederhana, nah jadi Sobat Jakpreneur semuanya bisa melihat bahwa usahanya seberkembang apa dan bagaimana mengalokasikannya satu persatu untuk bisa di pos-posnya. Nah, untuk yang bagian tabungan sama gaji diri sendiri, pindahin, geserin dompetnya, tidak masuk di dompet usaha, masukin ke dompet pribadi, di mana uang yang hasil gaji diri sendiri ini kembali kepada Sobat Jakpreneur semuanya, mau alokasinya digunakan untuk apa. Tetapi yang tetap ada di dompet usaha tidak diambil-ambil, dibiarkan untuk digunakan untuk pengembangan usaha terus-menerus. Nah, kayaknya saya membukanya dengan ini dulu nih, Mbak Lea. Kita akan curhat dulu nih. Ya, Mbak Meka. Mbak Meka, terima kasih sekali. Dan saya kira ada beberapa catatan penting ya, yang Jakpreneurs juga tadi saya lihat di dalam chat box juga sudah mencatat dan menyampaikan juga. Misalnya soal keteraturan dan kontinuitas tadi itu kawan-kawan juga ikut mencatat di dalam chat box ya. Ada yang seru juga ini mengatakan, Ibu Dewi Supriyatin ini mengatakan, saya aja sampai pakai kaleng khusus isinya uang hasil dagangan. Tapi kalau mendesak lagi, kepepet, akhirnya dicabut lagi tuh duitnya dari dalam kaleng. Itu gimana, Mbak? Tapi kita kayaknya mau dengar dari Bu Dewi sendiri ya. Boleh. Bu Dewi Supriyatin, silakan Bu Dewi. Sampaikan kepada Mbak Meka curhatannya ya. Silakan Bu Dewi. Aku udah lihat wajahnya. Mic-nya, Bu. Nah. Suaranya belum keluar, Mbak Dewi. Mic-nya sudah diklik. Belum ada suaranya, Mbak Dewi. Mohon dicek lagi suaranya. Kedengeran belum, Bu? Kedengeran. Sekarang udah. Silakan, Mbak. Ya, itu yang tadi yang saya chat di komen itu. Saya suka nyimpan duit jadi saya sediain di kaleng, saya pisahin duit hasil dagang sama duit pribadi yang dari suami. Tapi ya namanya gaji suami seadanya ya. Jadi kalau di pertengahan bulan lagi ada biaya mendesak atau buat beras habis atau sabun habis, anak minta jajan, ya mau nggak mau harus cabut dari duit yang di dalam kaleng itu yang hasil jualannya. Jadi itu bagaimana ya Mbak? Jadi lama-lama juga pun dipretelin dikit-dikit lama-lama habis gitu. Jadi ya nanti kalau buat puter beli barang lagi atau buat usaha lagi ya kemungkinan saya cari pinjaman atau nunggu hasil dari gaji suami saya begitu Bu. Mbak Meka mohon untuk direspon nih Mbak Meka. Dipretilin. Oke. Tantangan sekali ya Bu Dewi ya. Ya, ini
salah satu contoh yang benar-benar real, makanya tadi saya bilang ada dompet-dompet, ada sekian banyak dompet sejak awal bulan, Bu, sejak awal bulan. Jadi ada dompet untuk modal, ada dompet untuk membeli kebutuhan rumah tangga yang kayak tadi sabun dan segala macam, ada dompet untuk membeli kebutuhan pokok makanan, beras dan sayur mayur. Dompet-dompetnya sudah ada, dompet-dompetnya. Nah, membuat banyak dompet nggak cuma satu kaleng yang sudah ada tulisannya sendiri-sendiri, jadi setiap amplop ada tulisannya, kayak gitu, itu sebenarnya sangat membantu yang paling aplikatif untuk bisa mengelola keuangan supaya sesuai sama targetnya masing-masing itu tadi, sesuai kayak tadi, yang pertama ditulis dulu kebutuhannya sehari-hari berapa. Jadi kalau sudah dibudgetin, misalnya 1 bulan untuk beli sayur, pokoknya 1 bulan 500.000 misalnya di situ. Jadi udah dipisahin 500.000 adalah di dompet sayur gitu. Yang kedua ada misalnya 100.000 untuk modal bisnis, ini adalah dompet modal bisnis. Ada lagi yang untuk kebutuhan keluarga yang misalnya kayak jajan anak, nanti dompet jajan anak. Nah, kita mulai mengajarkan juga sama putra-putri. Jatah jajan 1 bulan adalah sekian ribu ya. Kalau kamu menggunakannya semuanya di depan gitu, ini akan membutuhkan waktu yang sangat panjang, Bu. Edukasi ini akan membutuhkan waktu yang sangat panjang buat putra-putrinya juga. Tapi ketika ada konsekuensi, misalnya ada konsekuensi, oke, jatah jajannya sekian ya, diajak untuk mulai bertanggung jawab gitu, bertanggung jawab, lebih ke arah bertanggung jawab, dan ini masih edukasi. Tentu saja pasti akan ada awal-awal pasti jebol-jebol juga, Bu, gitu. Pasti akan ada sesi menangis, sesi ngambek, sesi ini dan segala macam, gitu. Pasti akan ada tantangan-tantangan seperti itu. Tapi sebenarnya ada proses edukasi yang terus-menerus bahwa kita mengajarkan sesi tanggung jawab sama anak gitu. Itu satu. Yang kedua, dompet-dompet tadi sangat keren banget, Bu Dewi, kalengnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya nanti uang modal usaha terpaksa sekali tergunakan untuk kebutuhan rumah tangga, saya akan tetap menyarankan dari tadi ilustrasi yang di gaji diri sendiri yang paling terakhir, usahakan yang modal utamanya tetap utuh. Misalnya modal utamanya dulu pasang modalnya adalah menyiapkan modalnya 100.000, maka yang 100.000-nya tetap utuh. Tetapi kalau misalnya belum bisa kayak menambah modalnya gitu, menyisakan untuk modal usaha, nggak apa-apa, Bu. Cuman konsekuensinya nanti usahanya akan tetap berjalan, tapi skalanya belum bisa berkembang. Apakah terus gimana nanti kalau belum bisa berkembang? Nggak apa-apa, Bu. Kita belajar lagi mengelola keuangan untuk nanti bisa menambah sedikit demi sedikit. Setiap usaha pasti akan ada proses naik turunnya. Ada kondisi bahkan di mana mungkin nanti suatu hari ada kondisi di mana modalnya juga kepake. Modalnya juga kepake, yang tadinya 100.000, modalnya jadi keambil nih. Aduh, tiba-tiba ada sumbangan, nggak bisa nih, nggak ngambil uang usaha, misalnya kayak gitu. Terus nanti modalnya kepake yang dari 100.000 jadi 50.000. Terus gimana nih? Kita catat nih, Bu, di amplopnya. Hutang kepada modal usaha, Ibu Dewi hutang kepada modal usaha Rp50.000. Nanti ketika sudah ada lagi perputaran usaha yang seharusnya itu bisa menjadi labanya Ibu, dikembalikan sedikit demi sedikit. Baru bisa balikin 10.000, oke, modalnya sekarang jadi 60.000. Baru bisa balikin lagi bulan berikutnya 10.000, balikin lagi 10.000, sampai menjadi 100.000 lagi, sampai menjadi banyak. Terus apabila ada satu kondisi yang sebaliknya, yaitu usahanya lagi berkembang dan ada orderan yang tinggi, kebutuhan membutuhkan modal usaha tambahan dan modal usaha kita belum cukup sehingga harus kita bantuin usaha kita, oke, kalau gitu usahanya hutang kepada kita sendiri. Hutang kepada kita, oke, kalau gitu aku akan bantuin usahaku, aku akan tambahin modalnya Rp50.000. Dari 100.000 jadi Rp50.000. Dicatat nggak, Bu? Dicatat, Bu. Usaha hutang kepada diri sendiri Rp50.000. Itu tetap dicatat. Kayak gitu. Jadi suatu hari usahanya juga bisa mengembalikan kepada kita untuk mengembalikan uang. Apakah itu saya menjalankan di usaha saya di Coklat Dalam, Bu? Iya, Bu. Saya menjalankan sekali. Menjalankan. Jadi kalau pas lagi kondisi sekarang pandemi yang tidak mudah, penjualan kami juga turun. Awal-awal pandemi penjualan kita turun 80%, Bu. Jadi jatuh banget usahanya, penjualannya juga jatuh.
ada biaya sewa yang harus kami lakukan. Nah, biaya sewa ini belum bisa dipenuhi oleh Coklat Dalam sendiri. Kalau sebelum pandemi, biaya sewanya sudah bisa dibayarkan sendiri. Begitu setelah pandemi, biaya sewanya nggak bisa. Ya, tetap kita akan membongkar tabungan lagi. Jadi, statusnya adalah Coklat Dalam meminjam uang kepada saya sebagai owner untuk digunakan sebagai perputaran usaha. Itu tetap ada catatannya. Jadi, catatnya utangnya bertambah sama saya pribadi, kayak gitu. Ya, nggak apa-apa, bertambah. Nanti suatu hari akan ada momen di mana hutang itu akan dikembalikan. Tetapi bahwa keuangan pribadi sama keuangan usaha dipisahkan dan ada catatannya masing-masing. Nah, kalau misalnya ibu-ibu sekalian sudah memiliki misalnya dompet digital, misalnya perbankan, ada bank-bank kayak gitu ya. Nah, itu juga perlu misalnya dipisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Nggak usah banyak-banyak rekeningnya, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa suatu hari sudah bisa menanggung 2 rekening, itu akan lebih baik. Di perbankan yang sama boleh nggak? Boleh. Yang penting 2 rekening. 1 rekening pribadi, 1 rekening usaha. Kalau sekiranya membuka rekening perbankan itu administrasinya masih dianggap sangat memberatkan, maka kita kembali ke sistem kaleng tadi. Cuman kalengnya jangan cuma 1, dibikin dompet-dompet banyak-banyak. Dompetnya kemahalan, nggak usah pakai dompet. Kita pakai amplop yang ditulisin satu persatu sesuai sama kebutuhannya masing-masing. Gitu Bu Dewi. Semoga membantu ya. Sangat membantu sekali ya, Bu Dewi. Mudah-mudahan puas dengan jawaban dari Bu Meka ya, atau Mbak Meka ya. Sebetulnya tadi ada yang menarik sih Mbak yang disampaikan oleh Mbak Meka yang kita juga ingin dengar dari Jackpreneurs, yaitu bagaimana kemudian bernegosiasi kepada suami. Kalau suaminya punya anggaran berapa begitu dan biasa bagaimana kemudian seorang ibu begitu harus bernegosiasi. Mungkin Mbak Dewi boleh berpendapat dulu. Boleh curhatan dulu tentang bagaimana tawar-tawaran sama suami kalau mau pakai uang keluarga. Biasanya yang tanda petik ya bisa kuat argumentasinya ibu atau bapak? Saya. Baik. Senyum ini tandanya apa ya? Aku pengen tahu banget. Siapa? Maaf. Terkadang saya yang lebih argumennya yang lebih keras. Ya. Jadi suami saya mengalah gitu. Ya, oke, baik. Jadi banyak perempuan pintar hitung-hitungan ya Bu ya. Jadi ya itu yang saya terapkan. Baik. Saya kira itu menarik sekali ya. Ada yang menarik ini dari beberapa rekan. Tadi ada yang mengatakan memang dompet-dompet khusus itu sangat membantu, tapi dia bilang begitu. Suka kalah sama kebutuhan, akhirnya kepake juga. Ini Mbak Rima Budiarti misalnya ya. Dan memang di masa pandemi ini mungkin tidak mudah untuk menjadi disiplin dan komit kepada rencana gitu. Ada yang menarik ini dan mungkin memerlukan tips dari Mbak Meka. Ibu mau tanya bagaimana caranya kita mengatasi modal usaha yang sangat besar dan memaksimalkan modal yang minim. Ini problemnya cukup berat gitu dan bingung masa pandemi karena harga-harga sangat sulit kemudian untuk kita naikkan gitu ya. Silakan Mbak Meka. Wah, ini kayaknya Bu Dita, ini saya juga merasakan hal yang sama nih. Ada misalnya partner-partner yang mensuplai bahan baku yang tadinya bisa dibayarkan secara tempo, sekarang diminta harus di cash gitu. Karena mereka juga mempunyai kebutuhan. Yang kedua, saya juga mengalami satu masalah di mana partner-partner kami yang menjualkan coklat kita ternyata belum bisa memberikan pembayaran hasil jualan coklatnya kepada kami karena mereka juga mempunyai biaya operasional yang harus ditutup dulu gitu. Jadi kita dibayarnya jadi terakhir. Ya, jadi ada kondisi-kondisi gitu. Untuk yang misalnya harganya naik, terus kita jadi modalnya minim, padahal ada kenaikan harga ya. Ini bisa diantisipasi misal dengan cara sistem PO. Nah, sistem PO ini nanti bisa dilakukan dengan pembayaran di muka 50%. Jadi ibu-ibu bisa terbantu untuk bisa memutarkan uang usaha yang bukan hanya dari uangnya sendiri atau dari modal sendiri.
oh itu nggak mungkin Mbak Meika, kayak Mbak Meka freeze ya Mbak Meka. kayaknya gitu misalnya ya, nggak mungkin. Saya kembali. Ya, iya Mbak Meka, mungkin sedikit diulang kalimat yang terakhir tadi kayaknya terputus Mbak. Iya, jadi kalau misalnya tadi kayaknya nggak mungkin karena konsumen-konsumen kami tidak mau membayarkan DP. Kalau gitu kita mulai ulangin lagi. Coklat dalam posisinya di tahun 2020 itu seperti kami mengulangi saat awal pertama kali kami usaha di tahun 2013. Kayak gitu. Karena kondisi pandemi dan penjualan menurun. Jadi yang kami lakukan, kita hanya memproduksi produk-produk yang benar-benar laku gitu. Kami hanya memproduksi produk-produk yang benar-benar laku. Untuk produk-produk yang kira-kira tidak begitu laku atau penjualannya tidak begitu banyak, kita nggak ready stock. Jadi harus pesan dulu. Itu mengatasi supaya modal yang diputarkan tidak terlalu besar. Terus bagaimana kami Iya, meminimalisir. Terus bagaimana kalau kita juga mensolusikan kalau ada orang yang hutang sama kita, yang mereka menjualkan produk kita tapi belum bisa membayar. Yang kami lakukan adalah memberikan sistem nyicil, kayak gitu. Membantu partner-partner kami dengan sistem nyicil. Jadi ketika mereka, misalnya kita mempunyai tagihan di partner kami, misalnya jumlahnya 500.000, boleh deh setiap bulan dibayar mulai dari Rp50.000, mau Rp100.000 dulu, akan diselesaikan selama 5 bulan, akan diselesaikan selama 1 tahun, nggak apa-apa. Yang penting yang kami jaga adalah sama-sama kerjasama atau keinginan untuk terus menjaga kerjasama di antara satu pihak dengan pihak lainnya yang sama-sama kira-kira tidak memberatkan satu sama lainnya, tapi tetap saling membantu. Nah itu sih yang kita lakukan. Jadi mengurangi produksinya, disesuaikan sama produk yang laku, sehingga tidak banyak perputaran modal yang harus kita lakukan, atau sistem yang selanjutnya untuk produk-produk tertentu yang sifatnya pesanan khusus, kami akan memberlakukan sistem DP dulu 50%, baru sebelum pengiriman harus dibayar lunas terlebih dahulu, gitu. Sangat tipsnya saya kira sangat aplikatif untuk kawan-kawan di Jakpreneurs ya. Tadi ada beberapa pertanyaan juga yang relevan, Mbak. Mbak Meika, bolehkah kita juga mendengar curhatan dari beberapa kawan yang lain nih? Boleh. Ya, oke. Mbak Syukriyah, adakah di sini? Mbak Syukriyah, adakah di sini bersama kita? Tidak ada, Mbak. Nggak ada. Oke, baik kalau gitu Ibu Rusnaini, adakah ada hal yang menarik yang disampaikan Ibu Ros bahwa modal itu kan saat ini sangat penting, tapi sulit untuk pinjam. Ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan. Mbak Rusnaini, silahkan. Halo Mbak Ros, adakah? Baik Mbak, jadi saya baca aja tadi Ibu Ros itu mengatakan bahwa, dan itu juga apa yang disampaikan juga oleh Ibu Syukriyah ya, bahwa saat ini modal itu penting gitu ya, terutama karena suami tidak bekerja karena pandemi, tapi untuk pinjam modal ini kan perlu BI checkingnya harus bagus ya, nggak boleh ada cacat begitu. Sementara jejak yang sebelumnya ini rupanya masih ada yang perlu perbaikan-perbaikan gitu. Ini sebaiknya bagaimana, Mbak Meika? Mbak Meika jawab dulu, nanti baru kita undang yang curhatan ya. Silakan, Mbak. Baik, ini kayaknya kalau modal misalnya terus mau modalnya ke perbankan atau sudah bekerja sama atau belum nih. Kalau sudah bekerja sama, misalnya sudah bekerja sama dengan perbankan untuk menambah modal, sekarang di masa pandemi ini perbankan juga memberikan kemudahan-kemudahan fasilitas untuk menunda pembayaran. Jadi yang fasilitas seperti ini silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya kita benar-benar bisa mengelola keuangan ketika usahanya mungkin belum begitu kembali seperti normal kembali atau masih harus tetap berjuang lagi gitu ya untuk mengembalikan
hasil penjualan. Nah, ini bisa salah satunya dilakukan. Jadi melakukan pendaftaran untuk bisa mengakses fasilitas menunda pembayaran, itu salah satunya kalau di perbankan. Nah, kalau misalnya membutuhkan tambahan modal lagi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Misalnya, kalau di kami, akhirnya kami harus membuka tabungan yang tadinya tadi untuk tabungan-tabungan tertentu, itu kami harus mengalokasikan untuk usaha dulu beberapa saat. Yang kedua, kadang-kadang kami juga menawarkan kepada teman-teman untuk bisa meminjamkan uangnya bukan dalam waktu yang jangka lama, tapi hanya untuk memenuhi pesanan tertentu di jangka waktu tertentu dengan sistem bagi hasil usaha. Nah, bagi hasil usaha ini yang semoga itu tidak seperti misalnya kalau perbankan, ada perbankan yang kira-kira membutuhkan dana cepat gitu, mungkin akan kena bunga yang sangat besar. Nah, ini menggunakan sistem bagi hasil ini adalah sesuai dengan akad kedua belah pihak. Nah, ini jika memungkinkan ya. Jadi, mana yang paling memungkinkan dari ibu-ibu sekalian untuk bisa mengakses modal lebih banyak itu dari cara yang mana? Satu hal Mbak Mika, karena tadi berhubungan ya soal bagaimana mengakses layanan perbankan yang suku bunganya lebih rendah gitu ya. Dalam realitasnya kan banyak sekali tadi usaha-usaha ibu-ibu ini memang belum formal, kemudian juga pencatatannya belum rapi, begitu sehingga akhirnya karena tidak bisa mengakses perbankan yang formal, akhirnya banyak yang ke informal atau lintah darat dan sebagainya. Ini satu hal Mbak Meika, dari curhatan-curhatan beberapa kawan yang mungkin juga sebagian dari kawan-kawan di sini merasakan bermunculannya pinjaman online itu juga di satu sisi dianggap menolong, tetapi di sisi lain bunganya yang sangat tinggi dan kadang-kadang cara menagihnya itu dengan suatu pelecehannya, bahwa karena dia bisa mengakses phone book dari peminjam dan difoto pada saat akadnya begitu ya, foto dan ini disebar kepada rekan-rekan dari peminjam dan sebagainya. Ini ada tips tersendiri nggak mengenai hal ini, Mbak Meika? Ya, saya pribadi belum pernah mengakses pinjol. Tapi pinjol ini memang kalau sampai kita gagal bayar begitu ya, semua orang di sekitarnya dihubungin gitu, seperti seolah-olah kayak jadi diteror. Ini pengalaman yang pernah saya dapatin ketika ada orang di sekitar saya dan mungkin mereka mengakses phone book, terus memberitahukan kepada semua teman-temannya bahwa dia sedang memiliki tagihan gitu, penangguhan kayak gitu yang belum terbayarkan. Ini yang hati-hati. Maka kalau memang misalnya bisa dihindari, silahkan dihindari dulu. Kalau misalnya bisa perbankan dengan sistem sekarang kayaknya fasilitas di pemerintah juga sangat banyak untuk misalnya kayak perbankan dengan dana kur yang pinjamannya tidak lebih dari 10 juta yang tanpa menggunakan agunan, boleh coba ditanyakan dulu sama pihak perbankan, siapa tahu bisa diakses tanpa agunan, mungkin memang angkanya tidak besar, tapi mungkin sudah cukup bisa membantu untuk perputaran usaha di bawah 10 atau di bawah 15 juta, tapi tidak perlu diakses semuanya juga kalau memang tidak membutuhkan segitu, itu yang penting ya. Kalau misalnya, karena yang boleh nggak pakai agunan 15 juta, aku ambil semuanya deh, padahal mungkin kebutuhannya adalah cuma 5 juta, kayak gitu, sepertiganya aja. Ya jadi diakses seperlunya aja untuk misalnya buat perputaran usaha, dimanfaatkan fasilitas pemerintah dengan KUR ini, sehingga mungkin ini akan jauh lebih membantu dengan biaya bunga yang lebih rendah kayak gitu, karena emang disiapin untuk usaha mikro. KUR ini juga tidak mudah loh Mbak Meika. Iya. Banyak keluhan. Kita coba dengar dari kawan-kawan Jakpreneurs ya. Boleh. Tadi aku lihat ada beberapa yang kemudian kayak agak putus asa dengan KUR. Mbak Ros tadi sudah muncul, silakan menyampaikan curhatannya pada Mbak Meika, nanti kemudian akan saya bacakan juga ada beberapa curhatan lain. Bu Ros, silakan Bu Ros, apa kabar Bu Ros? Baik Bu. Ini anunya bisnisnya aku lihat nih banyak jualannya ya, semoga sukses ya. Silakan Bu Ros, silakan sampaikan. Ya, tapi sekarang aku jualannya lagi ngumpet-ngumpet Bu. Kenapa? PPKM ya Bu? Bukan, kan aku kan di rusun ya. Di lantai 8. Iya. Aku di lantai 8. Nah, kebetulan kemarin waktu pas pembagian ruko tuh aku nggak dapet gitu.
Terus jadinya tuh barang-barangku yang banyak bingung ya mau dibawa kemana gitu kan. Pengelola juga bolak-balik gitu kan, bilang suruh tutup. Nah, akhirnya aku tutup kan gitu kan. Jadi sekarang tadinya ada pemasukan, sekarang susah gitu. Udah gitu anakku banyak lagi ya. Berapa putranya, Ibu? Hah? Putranya berapa? Yang masih sekolah ada 5 putraku ya, tinggal 5. Itu sekolah semua, Bu. Iya. Ya, makanya bingung saya juga kan, pengelola tuh udah kasih maklumat lah gitu, pokoknya suruh tutup gitu kan. Cuma yang lebih parah lagi, bapak suamiku tuh dirumahin gitu kan. Wah, parah aja ya. Terus ada inian kan, pinjaman gitu katanya tanpa agunan ya gitu ya. Nah, itu ya bertentangan juga sama hati gitu ya kan. Di pihak lain tuh aku udah kapok gitu kan, minjam maksudnya minjam bank, emang nggak pernah sih, cuma pernah dipinjamin sama ade tapi lewat bank juga gitu. Nah sekarang yang jadi pikiran gitu, pemasukan udah sedikit gitu kan, berkurang lah gitu. Tadinya misalkan 100%, sekarang cuma 30% atau 20%-nya gitu pemasukan. Nah sedangkan pengeluarannya itu lebih besar, Bu, gitu. Sedangkan rusun ini kan aku sewa ya setiap bulannya ya. Untungnya sih pandemi ya, jadi nggak dimintain sekarang gitu. Udah setahun ini kan nggak dimintain. Ya, tapi yang aku bingung untuk kedepannya, Bu, masalah anak sekolah juga sekarang kan ada daftar ulang gitu. Ya kebetulan yang negeri cuma 2, yang 3 swasta gitu. Itu, Bu, yang jadi permasalahan. Sedangkan untuk pinjam ke bank itu aku nggak berani. Ya. Kayak gitu aja, Bu. Terus mau tanyain, ada Kak pinjaman yang tanpa bunga gitu aja, Bu? Kayaknya masa pandemi ini udah sulit ya gitu. Cuma kayaknya kebutuhan ya dilema juga sayanya jadinya, Bu. Ibu penerima PKH bukan? Enggak. Oh enggak ya. Saya cuma penerima bansos aja. Bansos, baik. Iya, sama KJP. Iya, baik. Ya. Mbak Meka mungkin merespons dulu, kemudian nanti kita coba lihat lagi yang curhatan yang lain apabila Ibu Ros udah puas, tapi kalau belum nanti kita coba dengar lagi ya. Silakan, Mbak. Itu aja. Baik, Bu Ros. Bu Ros ini tantangan sekali ya. Semoga semoga dimudahkan dan dibukakan pintu rezekinya ya, Bu ya, insya Allah. Amin. Mungkin sebenarnya kalau pinjaman tanpa bunga nih akan sangat sulit sekali untuk mencarinya, Bu. Sekarang aksesnya, kecuali akses dana hibah. Dana hibah ini pun kalau misalnya waktu itu ada program pemerintah memberikan bantuan kepada UMKM melalui dinas koperasi setempat, itu memberikan bantuan sebesar 2,5 juta untuk perputaran nilai usaha. Saya tidak tahu persis nih sekarang masih ada atau tidak gitu, tapi di awal-awal pandemi itu program itu juga ada gitu ditawarkan. Yeah. 2,4 juta ya, Mbak? Iya, saya pernah. Iya, 2,4 juta. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah bantu banget itu. Alhamdulillah. Ya, lagi masa-masa sulit gitu. Itu saya benar-benar buat modal itu semuanya. Iya, iya. Dan sebenarnya banyak sekali sekarang mungkin program-program yang sifatnya dari dinas setempat kayak gitu yang memberikan fasilitas-fasilitas yang lain, fasilitas lain. Nah, itu yang mungkin perlu digali informasinya, apakah masih ada fasilitas-fasilitas yang lain dari pihak dinas setempat untuk membantu UMKM. Itu yang pertama ya, Bu. Moga-moga ini ada program-program lagi. Yang kedua, sebenarnya ada usaha yang lain, Bu, karena kayaknya saya ngelihat itu kelihatan jualannya dari sini gitu, Bu ya. Jualannya adalah mungkin kebutuhan produk-produk yang dibutuhkan sama masyarakat sekitar sehari-hari ya, Bu ya. Iya, benar. Yang setiap harinya. Soalnya saya setiap harinya. Ibu pasti sudah punya langganan. Amin, ada. Sudah punya langganan ya. Terus tiba-tiba harus ditutup usahanya karena diultimatum sama pihak rusun. Ya, kita pindah ke online ya, Bu. Mari kita pindah ke online. WhatsApp-nya kita manfaatkan. Iya,
boleh. Ada banyak pelatihan-pelatihan untuk memaksimalkan bagaimana menggunakan WhatsApp sebagai channel penjualan. Mintain semuanya konsumen-konsumennya tetap Ibu itu melalui WhatsApp. Kalau misalnya mereka mau pesanan produk-produk yang biasanya dibeli di tempatnya Ibu, suruh mereka WhatsApp semuanya, Ibu siapin. Bahkan kalau perlu, Ibu bisa bekerja sama-sama suami untuk suami yang mengantarkan ke rumah masing-masing. Jadi Ibu tetap ada penjualan meskipun tokonya tutup, Bu. Tokonya aja yang ditutup, tapi penjualannya tetap jalan. Kayak gitu. Jadi mulai sekarang, mulai kontaknya itu ditulis lagi setiap konsumennya satu persatu, bahkan promosikan kalau misalnya Ibu punya putra-putri yang punya sosial media, bisa dipromosikan juga jika membutuhkan kebutuhan khusus di area rusun itu, atau di sekitaran misalnya 5 km yang masih bisa diantarkan, atau misalnya teman-teman dari Bapak yang misalnya dulu di tempat kerja dan segala macam, saya jualan kebutuhan sehari-hari, saya bersedia mengantar, silahkan tinggal WhatsApp kebutuhannya apa, kami akan antarkan. Jadi meskipun tokonya ditutup sama pihak pengelola rusun, Ibu tetap bisa jualan, Bu. Ini mau tidak mau harus dilakukan. Kita harus beradaptasi pindah untuk melakukan penjualan ke online. Karena kalau kita masih konvensional sekarang, nanti kita tidak bisa terus-menerus mencoba berjualan dengan cara yang lain. Karena pandemi kita udah satu tahun hampir 7 bulan ya, satu setengah tahun kita sudah pandemi ini. Jadi cara konsumen berbelanja atau cara pelanggan kita berbelanja juga sudah mulai berubah. Mereka sudah mulai nyaman dengan cara yang misalnya juga PPKM ini, tapi mereka tetap mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Nah, kebutuhan sehari-harinya mereka melakukan pembelian secara online. Nggak, misalnya kalau di awal-awal yang deket-deket gitu tidak perlu dikasih cas ongkos pengiriman, nggak perlu Bu gitu, supaya konsumennya merasa percaya dulu, merasa nyaman, merasa happy dengan layanan Ibu. Ibu melayaninya dengan sangat personal, Ibu hafal setiap konsumennya Ibu hafal setiap pelanggan. Biasanya Ibu itu selalu belinya A, B, C. Ibu sana belinya ini. Nanti kalau belum beli, kira-kira biasanya belinya seminggu sekali. Boleh di-chatting, Bu. Bu, biasanya seminggu udah tambah beli gulanya yang ini, Bu. Ini apakah saya perlu menyiapkan lagi, misalnya gitu. Apakah harus dilakukan, Bu? Iya. Kita harus mulai melakukan membuka, kalau satu channel yang secara offline ditutup, channel online ya mari kita mulai buka, Bu. Ya, yang jadi masalah ini, Bu, ya yang kios yang di bawah itu, Bu, kalau saya buka gitu, dia ya gimana ya, kayak ada kecemburuan sosial apa gimana, besoknya lagi kalau saya produk saya ke penghuni rusun, ya besoknya langsung datang pengelola gitu, nanyain, Ibu katanya udah tutup gitu, kok masih buka gitu. Tutup. Jadi jawabnya bisa tutup, Bu. Tutup karena tidak ada konsumen yang datang, tapi konsumennya belinya secara online, kami yang mengantarkan produknya. Jadi tutup saja nggak apa-apa, Bu. Cuman penjualannya dipindahin ke handphone, Bu. Mudah-mudahan terus ada yang bantuin untuk mencoba WhatsApp bisnis itu ya, memindahkan pelanggan-pelanggan transaksinya melalui WhatsApp ya, seperti saran dari Mbak Meka ya, Bu Ros ya. Mudah-mudahan nanti juga di beberapa sesi yang ke depan juga ada bagaimana cara-cara untuk menjalankan bisnis online juga ya, Ibu Ros ya. Iya, makasih Bu. Ya. Sangat terima kasih Bu Ros, saya dan tentunya Mbak Meka tadi ya, kita mendoakan juga supaya lebih lancar ke depan dan kita memang semua berharap bahwa pandemi segera selesai ya Bu ya. Amin. Terus Ibu sehat ya Bu ya. Ya, sehat alhamdulillah. Baik. Mintanya sehat aja. Makasih ya Bu. Sama-sama. Baik. Sama-sama. Terima Mbak kasih Bu. Mungkin saya bacakan ada beberapa pertanyaan untuk kemudian Mbak Meka meresponsnya melalui presentasi karena kita juga mempunyai waktu yang terbatas ya Mbak Meka. Ini ada yang menarik ya Mbak. Usaha saya ada yang berupa kue, roti, donat dan ada juga nasi box dan catering makanan untuk acara-acara. Sebaiknya pembukuannya terpisah atau tidak? Karena bahan pokok dan pekerjaannya berbeda. Itu dari Mbak Nabila.
Kemudian tadi yang soal kalau dapat profit besar mau diapakan, saya kira tadi sudah direspons oleh Mbak Meka ya, ini dari Ibu Arifia. Kemudian ada yang lain adalah terkait ini berbagi dari Mbak Elina ya. Basic saya seorang akunting, maka saya terapkan ilmu saya di usaha kedai saya. Pembelian dan penjualan dan keuntungan ada pencatatannya dan dalam kondisi COVID. Saya kira sangat baik sekali. Kemudian ada yang lain di sini adalah soal nilai penjualan omset berapa per bulannya yang sudah perlu pembukuan. Kalau yang omset kecil di bawah 5 juta, apakah perlu pembukuan? Ini dari Ibu Susiana Marta. Kemudian ini soal lain sih Mbak, dari Mbak Desi ya. Mbak mau tanya di luar keuangan, ingin tahu terkait coklat dalam saat awal berdiri butuh berapa waktu lamanya, kemudian untuk berapa waktu lama untuk dikenal masyarakat, upayanya apa saja. Tapi ini tidak berhubungan dengan sesinya Mbak Meka, tapi nanti kalau ada waktu saya kira akan menarik untuk direspon. Saya sebenarnya pengen sekali punya produk sendiri dari Mbak Leni. Cuma karena masih masa pandemi, masih ragu, terus saya juga masih punya kendala modal dan masih bingung mau buat produk apa. Ada beberapa hal lain soal pencatatan resiko. Ini Mbak Rima, menarik ini. Bagaimana pencatatan resiko? Contohnya anaknya ikut ngemil, gitu. Dan itu saya kira realitas yang sehari-hari kita hadapi ya. Masih banyak beberapa pertanyaan, tapi mungkin Mbak Meka bisa menjawab, tapi melalui presentasinya juga sekaligus mungkin, karena kita waktunya juga sudah dekat dengan jam 3. Terima kasih Mbak Meka. Baik, kalau gitu terima kasih pertanyaan-pertanyaannya nih, curhatnya keren-keren banget ya. Semoga sesi yang terakhir saya punya tips dan trik yang terakhir buat Sobat Jakpreneur semuanya, yaitu tips mengatur keuangan. Mungkin ada presentasi yang bisa ditampilkan kembali. Ada 3 tips terakhir buat teman-teman yang semoga ini bisa bermanfaat, bagaimana cara mengatur keuangan. Nah, kita punya tips mengatur keuangan, bagaimana kita cerdas sama keuangan dengan sederhana. Yang pertama, mari kita bisa bikin rencana keuangan. Rencana keuangan ini biasa Bu, kalau misalnya nanti rencananya meleset, nggak sesuai sama apa yang direncanakan, itu pasti kondisi-kondisi pasti akan selalu ada. Yang kedua tipsnya, mari kita cerdas keuangan. Ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk cerdas keuangan yang saya akan bahas. Yang ketiga, mari bisa kita menabung. Menabung ini tidak harus jumlahnya banyak, karena saya juga menabung dari receh-receh itu selalu kami kumpulkan sekian lama, ternyata itu juga bisa menghasilkan satu tabungan yang bisa membantu kayak gitu. Nah, yang pertama dari cerdas keuangan ada 3 hal yang bisa kita lakukan di slide selanjutnya, yaitu tadi seperti Ibu Dewi. Nah, dipisahkan keuangan dengan amplop atau dompet, bahkan kaleng, ada kalengnya banyak bekas makanan, boleh ada misalnya botol dan segala macam, silahkan. Mari kita pisahkan keuangan dengan amplop-amplop, kita sesuaikan untuk kebutuhannya masing-masing apa saja, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pendidikan, kebutuhan jajan, atau kebutuhan untuk usaha dan segala macam. Amplopnya aja yang banyak, ditulis satu persatu masing-masing. Yang kedua, pikir ulang sebelum menggunakan atau berbagi pengeluaran. Nah, pikir ulang itu adalah kita mulai melakukan prioritas. Mana sih pengeluaran yang kira-kira bisa dipending, mana atau misalnya bisa tidak usah dilakukan atau tidak usah dibeli di bulan ini. Mana kira-kira pengeluaran yang harus wajib sekali dilakukan, mana kira-kira pengeluaran yang bisa ditunda lagi selama 1 bulan atau 1 minggu. Nah, itu kita pikirkan ulang. Apakah benar kebutuhan yang akan kita beli itu sesuatu yang kita butuhkan, atau sesuatu yang kita inginkan, atau sesuatu yang karena memang
itu memang sangat mendesak. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kita pilih-pilih lagi. Tentunya yang dibeli adalah pertama sesuatu yang sangat mendesak, yang baru ke sesuatu yang sangat kita butuhkan, setelah itu baru yang terakhir. Sesuatu yang sangat kita inginkan itu menjadi prioritas yang paling terakhir untuk saat seperti ini. Berbagi pengeluaran, ini berdiskusi bersama suami misalnya, atau partner hidup, atau misalnya kalau misalnya putra-putrinya juga sudah mulai ikut menyumbang, ikut berbagi pengeluaran, mana pengeluaran yang bisa dibagi-bagi untuk suami, mana pengeluaran dari ibu, mana pengeluaran dari orang-orang yang tinggal bersama dalam satu rumah, sehingga bisa saling membantu satu sama lain untuk menanggung pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya adalah setiap bulan selalu ada. Yang ketiga, mari kita catat pengeluarannya, catat dibikin laporan secara sederhana seperti tadi, sehingga kita bisa melakukan analisa kebutuhan. Oh, ternyata bulan kemarin saya sudah mengeluarkan untuk kebutuhan A yang ternyata tidak terlalu dibutuhkan, tapi ini diinginkan. Nah, itu bisa untuk tidak ditunda lagi di bulan depannya untuk tidak dialokasikan, misalnya kayak gitu. Jadi ini adalah rencana-rencana yang rencana-rencana ini pasti akan seiring berjalannya waktu ketika kita mulai membiasakan diri dengan rencana-rencana yang dilakukan, maka ini akan membantu untuk kita bisa mengelola keuangan lebih baik. Tips yang kedua adalah cerdas keuangan. Nah, di bagian cerdas keuangan ini, di sini semua sobat jakpreneur, mari kita sama-sama juga melakukan pengembangan diri dengan belajar lebih banyak lagi. Bukan hanya belajar tentang cerdas keuangan untuk mengelola keuangan seperti apa, tapi saya merekomendasikan satu situs yang dimiliki sama UN Women, WeLearn. Nah, di WeLearn ini bisa diklik, alamatnya ada di situ, di WeLearn.unwoman.org. Ini adalah welearn.unwoman.org ini. Teman-teman bisa akan mempunyai semua informasi yang lebih lengkap lagi. Tidak hanya masalah keuangan saja, tapi juga tadi yang dirasakan sama Bu Ros, gimana going digital, belajarnya seperti apa, ada di situ pembelajarannya. Bagaimana untuk menyemangati usaha dan inspirasinya dari mana, ada lagi. Bagaimana untuk mengelola operasional, stok, beli bahan baku itu seperti apa, ada. Cara belajar SOP-nya seperti apa, ada. Ini adalah satu platform yang memang disiapkan untuk bisa belajar secara mandiri, jadi kemampuan kita untuk mengelola usaha juga bisa lebih baik lagi. Langsung aja ketika nanti materinya bisa dibagi, teman-teman bisa langsung klik, nanti akan langsung keluar situsnya, teman-teman bisa mulai mendaftarkan di sini dengan email yang terdaftar di situ untuk bisa mengakses semua pembelajaran-pembelajarannya. Yang kedua, kalau misalnya kita mau go digital, salah satunya cerdas keuangan adalah mau tidak mau, karena kita harus berpindah melakukan penjualannya sekarang via online juga harus mulai dipelajari, supaya toko offline-nya kalau misalnya tutup itu masih bisa beroperasi dengan baik. Sediakan dompet digital untuk mempermudah transaksi oleh konsumen-konsumen kita. Yang disarankan pemerintah, kita mempunyai QRIS. QRIS ini adalah dari perbankan pemerintah yang misalnya bekerja sama dengan jakpreneur, ada pemerintahan, ada bank, saya bekerja sama dengan Bank DKI. Jadi teman-teman jakpreneur semuanya mempunyai QRIS-nya. Jadi kalau ada yang mau bayar, itu tinggal diklik atau tinggal di-scan barcode-nya. Jadi kalau misalnya pembayarannya akan langsung masuk ke rekening kita. Nah, ini untuk mengurangi juga penyebaran COVID-19 supaya tidak banyak transaksi melalui dengan uang yang secara langsung yang akan ada punya potensi untuk penyebaran COVID-19. Jadi ini adalah satu program pemerintah juga yang teman-teman bisa menyediakan dompet digital untuk mempermudah transaksi secara online. Oke, kayaknya kalau mau mencatat susah. Baik, bisa menggunakan beberapa aplikasi yang bisa saya rekomendasikan di sini untuk membuat pencatatan keuangan secara sederhana. Ada aplikasi Apik yang disiapkan oleh Bank Indonesia. Ada aplikasi pihak swasta yang juga mudah pengelolaannya, ada Buku Kas. Ada aplikasi namanya Warung. Ada aplikasi namanya ini
buku warung untuk UMKM Indonesia, dan untuk pencatatan pribadi, keuangan pribadi, ada aplikasi juga namanya catatan keuangan. Nggak usah semuanya di-download, salah satu aja. Yang paling enak yang mana? Kalau ternyata belum enak menggunakan aplikasi ini, boleh dihapus lagi dari handphone, dicari aplikasi berikutnya yang kira-kira paling nyaman dan paling mudah untuk ibu-ibu semuanya. Mana? Tapi ada beberapa aplikasi ini yang saya rekomendasikan yang memang pencatatannya sederhana. Tapi kalau yang aplikasi Apik yang sudah disiapkan Bank Indonesia, itu bukan hanya pencatatan keuangan saja, itu sudah sampai ke laporan keuangan. Jadi dari semua aplikasi ini, yang paling komplit adalah yang punya Bank Indonesia di aplikasi Apik gitu. Yang sederhana ada di buku kas dan buku warung. Sesuaikan saja sama kebutuhan ibu-ibu sekalian, kebutuhan Sobat Jakpreneur. Yang terakhir, tips keuangan saya terakhir adalah menabung. Ini memang untuk menabung ini adalah untuk menghindari kalau misalnya punya hutang yang sampai memberatkan, atau kalau misalnya terpaksanya harus mengakses pembiayaan, itu bisa dipilih metode pembiayaan yang paling tidak memberatkan nanti seperti apa. Atau bisa ikut asuransi seperti BPJS itu atau BPJS Ketenagakerjaan, itu juga salah satu hal yang sebenarnya asuransi yang punya pemerintah aja. Kenapa? Kami juga mendapatkan fasilitasi. Kalau kemarin ada fasilitasi untuk UMKM dibantu sebesar 2,4 juta, kami juga dibantu oleh BPJS yang terdaftar di BPJS untuk mendapatkan dibantu gajinya sama pemerintah itu juga sebesar 2,4 juta untuk setiap orang, kayak gitu. Jadi itu adalah fasilitas yang lain yang karena kami mendaftarkan asuransi. Kalau misalnya belum ada pendanaan yang untuk dialokasikan, nggak apa-apa, nggak usah dulu. Ini tips-tips menabung. Tinggal mana yang paling cocok dan paling sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu sekalian semuanya. Yang terakhir, menabung, mau menabungnya di amplop, mau menabungnya di kaleng, mau menabungnya di manapun, tidak masalah. Yang penting sebenarnya ada tabungan yang bisa dikumpulkan sedikit demi sedikit yang siapa tahu itu bisa digunakan sebagai cadangan dana untuk siap sedia untuk kebutuhan kesehatan sewaktu-waktu misalnya, atau untuk tujuan hidup yang lainnya. Caranya monggo terserah, caranya bisa disesuaikan. Ada kadang ibu-ibu yang suka menabung pakai emas, beli perhiasan emas untuk tabungan, boleh. Ada yang biasa menabung di amplop, silahkan. Ada yang biasa menabung ditaruh di tadi kaleng, boleh. Tapi metodenya boleh. Yang penting sebenarnya kita prosesnya adalah, salah satunya adalah menabung supaya mempunyai dana cadangan untuk tujuan hidup yang lainnya. Demikian Mbak Lea. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Tadi saya juga catat banyak sekali pertanyaan Mbak Meka, dan mudah-mudahan nanti bisa juga direspons pada sesi-sesi berikutnya. Cukup banyak pertanyaan terkait kadang-kadang janji bank gitu paketnya akan berbeda dengan apa yang diterima. Tadi ada 2 atau 3 pertanyaan soal itu, dan saya kira lebih tepat untuk dijawab pada sesi yang akan datang. Ada juga permintaan tentang apakah PowerPoint-nya bisa didapatkan, saya kira akan tersedia. Dan tentunya dengan WeLearn tadi juga Jakpreneurs juga bisa mengakses banyak sekali informasi yang terkait dan juga relevan dengan apa yang didiskusikan oleh Mbak Meka tadi. Soal tantangan pembukuan usaha dan keluarga. Kemudian tadi yang menarik juga soal cara praktis mengelola keuangan, dan tips-tipsnya tadi soal penting sekali membuat rencana dan cerdas keuangan, dan tadi yang tidak lupa diingatkan menabung, walaupun itu kecil tetaplah menabung. Itu yang dikatakan oleh Mbak Meka. Di samping juga ada beberapa aplikasi tadi yang disampaikan, tidak harus semua, satu saja yang kira-kira dirasakan cukup. Saya yakin masih banyak yang ingin bertanya, tapi kita dibatasi oleh waktu ya Mbak Meka. Terima kasih sekali untuk sesi pada hari ini dan juga partisipasi dari Jakpreneurs yang luar biasa. Tadi saya lihat ada 53 pertanyaan yang ada di chat box yang tidak bisa dibacakan semuanya Mbak. Dan itu tandanya minat dari kawan-kawan sangat tinggi untuk belajar. Demikian Mbak Meka dan Jakpreneurs, saya kembalikan waktunya kepada Mbak Nita yang tentunya sudah punya
agenda lagi sesudah ini. Terima kasih sekali. Selamat sore. Terima kasih Mbak Lea dan juga Mbak Meka. Saya jadi ingat saya belum nabung nih. Saya tabungannya per 20.000. Jadi kalau ada punya uang 20.000, saya haram itu dipakai gitu kan. Itu adalah tabungan. Sekarang sudah punya 2 kaleng. Nah itu ibu-ibu kalau saya sih seperti itu ya. Yang paling mudah, yang paling gampang adalah menyisihkan uang 20.000 yang cantik itu untuk tabungan pribadi. Nah, ibu-ibu terima kasih banyak. Untuk setelah ini kita masih tunggu ada sesi namanya sesi cari teman pukul 15.15 sampai 15.45. Ibu-ibu dapat berkenalan dan menjadi teman baru atau rekanan usaha. Kemarin kita sempat ngobrol bisa kolaborasi, bisa PO bareng gitu kan, berbagi orderan dan sebagainya. Networking adalah hal yang paling penting untuk bisa bertahan di masa pandemi ini. Nah, untuk cari sesi ini nanti akan ada terdiri 4 peserta dan setiap 5 menit kita akan bergantian bertemu dengan peserta lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ibu-ibu bisa keluar dulu dari Zoom ini dan dari Wufa, kemudian masuk lagi, klik agenda di Wufa, kemudian cari teman di hari kedua. Langsung dapat cari Grab Seat untuk bisa ikutan di sesi berikutnya. Jika ada yang pakai laptop, masuknya ke network dan pilih Speed Network, katanya gitu. Kemudian ada pengumuman dari Mbak Kartika, untuk yang belajar QRS itu ada QRIS, itu akan ada di sesi pada tanggal 23, berarti Jumat depan. Dan ada aplikasi Apik juga akan kita belajar bareng lagi di tanggal 26. Pokoknya setiap hari pukul 13.30 sampai 15, Rabu sampai Jumat gitu, itu adalah sesinya belajar kita. Kemudian ibu-ibu juga bisa lihat aplikasi Apik ada di booth Bank Indonesia di Wufa. Sementara untuk besok, kami tunggu lagi nih. Ada Mbak Lea, kemudian ada Mbak Gina Priyadini. Beliau adalah CEO untuk Good Vibes, dan besok kita akan bicara tentang usaha di tengah pandemi. Kita bertahan, tumbuh, atau kapan nih mesti beralih atau ganti usaha gitu kan. Nah, dalam sesi besok akan banyak dibahas tentang bagaimana mempertahankan atau beralih usaha di masa pandemi, tips dan triknya bertahan usaha, atau tips dan trik mengurangi resiko ketika beralih usaha. Nah, kami tunggu di pukul 13.30 sampai pukul 15. Besok ya, kita ketemu lagi. Untuk yang kawan-kawan yang sudah mengirimkan pertanyaan dan sebagainya, setiap hari kami rekap semua pertanyaan itu, dan kita akan sesuaikan pada sesi-sesi yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya kawan-kawan. Jadi kalau tadi soal QRIS, nanti kita akan tanyakan lagi di tanggal 23, tentang aplikasi Apik akan kita tanyakan lagi di tanggal 26. Jadi tetap di sesi curhat Jakpreneur perempuan, dan tetap aktif di Wufa, karena kita akan saling berbagi di sana. Terima kasih banyak teman-teman fasilitator, Mbak Lea, kemudian Mbak Mika, terima kasih banyak Ibu Pertiwi dari UN Women, dan kawan-kawan fasilitator. Saya Nita Rosita, kita pamit, ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.